Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas yaitu bagaimana cara melukis grafik fungsi kosinus. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak basah gitu ya, sebab lagi flu. Nah, di sini sudah saya siapkan ada 5 fungsi kosinus yang nantinya akan kita buat grafik fungsinya. Oke, hampir sama seperti pada fungsi sinus yang lalu, bahwa untuk bentuk umumnya saya tuliskan terlebih dahulu ya. Bentuk umum bentuk umum pada fungsi kosinus yaitu Y sama dengan A cos kx ditambah B. A sebagai amplitudonya nanti ya. Untuk untuk Y maksimum, Y max pada fungsi cos ini yaitu berapa? Pasti 1 ya. Yang ini maksimumnya pasti 1. Kalau amplitudonya di sini A-nya 3, maka nanti 3. Tapi untuk cos kx plus B itu Y maksimumnya 1. Lalu untuk Y min atau Y minimum yaitu negatif 1. Periode, di sini belum ada periode ya. Nah, periode itu pada fungsi kosinus yaitu 360 dibagi dengan K. K-nya di sini. Nah, tuh. Periode itu menyatakan satu gelombang dia butuh berapa derajat seperti itu. Lalu ada apa lagi? Ada amplitudo ini ya. Lalu ada amplitudo saya tulis ya. Nah, amplitudo untuk bentuk seperti ini berarti tinggal A dikali cos. Ini hasil dari, atau gini saja saya tulis, yaitu Y maksimum dikurangi Y minimum dibagi dengan 2, dibagi 2 gitu, untuk memperoleh amplitudonya. Oke, baik, langsung saja kita lukis grafik fungsi untuk soal nomor 1, yaitu Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X. Oke, ini boleh mencari Y maksimum, Y minimum, amplitudo, dan periode, atau langsung saja nggak apa-apa. Saya tulis terlebih dahulu ya. Untuk Y maksimum, cos berarti Y maksimumnya 1, Y minimumnya yaitu negatif 1, periode 360 dibagi K. K-nya di sini yaitu 1 kan ya. Di sini Kx. Artinya di sini X. Saya tulis Kx sama dengan X, maka K-nya berapa? K-nya yaitu 1. Untuk 1 biasanya nggak pernah ditulis 1 kali X yaitu X kan ya. Maka di sini maka K sama dengan 1. Kalau K-nya 1, maka periodenya berapa? 360 dibagi 1 sama dengan 360 derajat. Maka untuk mencapai satu gelombang dia butuh 360 derajat. Oke, lanjut untuk amplitudonya. Amplitudo Y maksimum dikurangi Y minimum bagi 2. Mohon maaf. Maka Y max-nya 1 dikurangi minus 1 dibagi 2, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi nanti amplitudonya 1. Oke, untuk fungsi cos X kalian perhatikan di sini. Maka untuk cos X sama dengan cos 0, maka X-nya berapa? Cos X, maka X-nya 0. Ini merupakan untuk mencari selisihnya, sama persis di video yang kemarin pada fungsi sin. Nanti saya sertakan di sini. Oke. Untuk
cos X sama dengan cos, kita pakai 90 ya. Untuk cos dan sin pakainya 90 untuk mencari selisihnya. Ini seperti cara cepatnya gitu. Maka X-nya berapa? X-nya 90. Nah, selisihnya berapa sekarang? Selisih 90 dikurangi 0. Ini derajat ya. Sama dengan 90 derajat. Nah, kalau ketemu selisihnya 90 derajat, maka kita nanti membuat tabelnya 90 derajat selisihnya. Maka di sini ada Y sama dengan cos X. Nah, X, Y. Mulai dari 0 kan ya? Mulai dari 0, lalu 90 tambah 90 180, ditambah 90 270, tambah 90 360. Nah, maka nanti untuk mencapai satu gelombang dia butuh 360 derajat. Kalau X-nya 0, maka menjadi Y sama dengan cos 0. Cos 0 berapa? Yaitu 1. Kalau X-nya 90, maka cos 90 0. Cos 180 negatif 1. Cos 270 0, cos 360 yaitu berapa? 1. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal dilukiskan pada grafik fungsinya. Oke. Kalau misalkan kalian tidak mencari Y max, Y min, periode dan amplitudo, nggak apa-apa, langsung saja pakai tabel. Asalkan dengan selisih untuk cos pakai 0 di sini, terus pakai yang 90 untuk mencari selisihnya. Nanti mudah langsung ketemu. Oke. Lukis dulu. Nah, di sini ada grafik koordinat kartesius. Mohon maaf. Nah. Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Nah, anggap 1 di sini, ini Y-nya. Ini X. 1 di situ berarti min 1 di sini ya. 0 misal di sini 90 harus sama ya, ini ke sini 0 ke 90 segini ditambah 90 harus sama. Nah, anggap di situ 270 lalu 360 derajat. 0 1, X-nya 0, Y-nya 1. Nah, di situ. X-nya 90, Y-nya 0. Nah. X-nya 180, Y-nya negatif 1. 270, Y-nya 0. 360 1. Nah, tinggal dihubungkan titik-titiknya. Loh, enggak ada pulpen lain, sebentar. Nah, tinggal dihubungkan titik-titiknya gini. Nah, gitu. Nah, ini menjadi satu gelombang. Ini disebut dengan Y sama dengan cos X. Kalau misalkan diteruskan, ini diteruskan sampai ke sana, pasti bentuknya sama aja. Nah, gini pasti. Nah, ini satu gelombang, dua gelombang, dan seterusnya. Nah, dari interval 0 sampai 360 ini membentuk satu gelombang. Satu gelombang kan terbentuk dari satu satu bukit dan satu lembah. Sama persis pada fungsi sinus. Bukitnya yang mana? Ini kan satu bukit, setengah bukit ya. Ini setengah bukit ditambah setengah bukit menjadi satu bukit. Satu bukit ditambah satu lembah. Ya, nanti ini jadi satu gelombang. Nah, ini satu gelombang bentuknya seperti ini. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu
Y sama dengan 2 cos X. Nomor 2, Y sama dengan 2 cos X. Nah, ini kita bisa langsung pakai tabel atau mencari Y max, Y min, periode, dan amplitudo, terserah. Yang terpenting harus mencari selisihnya ini. Saya langsungkan aja ya. Oke, kira-kira nanti periodenya K-nya kan 1, maka periodenya 360 derajat untuk mencapai 1 gelombang. Kita cari langsung selisihnya, kita cari selisih. Mencari selisih yaitu jangan lupa pakai cos X sama dengan cos 0, maka X-nya sama dengan 0. Lalu untuk cos X sama dengan cos 90, maka X-nya sama dengan 90 derajat. Maka selisihnya 90 dikurangi 0 sama dengan 90. Sama persis seperti yang tadi ya. X, Y. Nah, ada 0, 90, 180. Ini ditambah ya. 0 ditambah 90 tambah 90 tambah 90, 180 tambah 90, 270 ditambah 90, 360. Nah, yes. Sama persis seperti tadi, bahwa tadi kita tahu untuk Y sama dengan cos X, cos 0 yaitu 1 ya. Cos 0 1. Di sini saya tulis Y sama dengan 2 cos X. Cos 0 kan 1, maka 2 kali 1 2. Cos 90 berapa? Cos 90 0, 2 kali 0 yaitu 0. Cos untuk X nya 180 yaitu cos 180 min 1, 2 dikali min 1 negatif 2. Lalu cos 270 0, 2 kali 0 0. Cos 360 yaitu 1, 2 dikali 1 maka 2. Nah, kelihatan kan maksimumnya 2, minimumnya min 2. Untuk amplitudonya di mana kira-kira? Amplitudonya 2 dikurangi min 2 yaitu 4. 4 dibagi 2, amplitudonya nanti 2. Kelihatan sebenarnya dari sini ya, amplitudonya 2. Oke, langsung saja kita lukis grafiknya. Kurang panjang. Ini Y, ini X, segini 90, maka di sini 180, 270, 360. 1 2, berarti di sini 2, 1 2 min 2. Ini kan 1, ini min 1. Oke, X nya 0, ini X nya 0, dia berada pada Y nya 2, 0,2. 90 di 0, 180 di negatif 2, 270 0, 360 yaitu 2. Bentuknya sama persis, tapi di sini yang membedakan dia naik 2 di angka 2, naik di angka 2. Nah, awalnya kan 1. Ya, awalnya 1. Karena di sini amplitudonya 1. Karena pada 2 di sini 2, maka dia titik awalnya ada di 2. Nah, gini bentuknya. Pasti bentuknya gini. Kalau dilanjutkan ya sama seperti ini. Sama, nanti akan menjadi gelombang, banyak gelombang. Ya, nomor 3 sekarang. Nih, nomor 3 yaitu Y sama dengan 3 cos X ditambah 1. Nah, maka ini nanti titik awalnya ada di 4, soalnya 3 ditambah 1 4.
ya gitu. Langsung ya saya cari selisihnya. Kalau di sininya K-nya 1, pasti selisihnya pakai 90. Langsung saja ya. Maka di sini selisihnya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena di sini bentuknya cos X. Kalau cos 2X nanti beda lagi. Selisihnya 90. Oh iya, tabelnya belum. X, Y. Ini untuk itu 0, 90, 180, 270, 360. Jika X-nya 0, maka menjadi 3 dikali cos 0 ditambah 1. Cos 0 berapa? Cos 0 1, maka 3 dikali 1 3, 3 ditambah 1 4. Kalau X-nya 90, maka menjadi cos 90, 3 cos 90 0, 3 kali 0 3, 0 maaf, 0 ditambah 1 1. Kalau bingung saya tulis saja ya. Nah, di sini misalkan X-nya sama dengan X sama dengan ini 180 derajat, maka Y sama dengan 3 cos X-nya saya ganti menjadi 180 ditambah 1. Maka Y sama dengan cos 180 yaitu negatif 1 ditambah 1. Maka Y sama dengan 3 dikali min 1 min 3 ditambah 1. Y nya sama dengan negatif 2. Nah gitu, dan seterusnya ya, nanti dicari sendiri. Untuk cos 270 yaitu 0, 3 kali 0 0 ditambah 1 1. 360 cos 360 yaitu 1, 3 kali 1 yaitu 3, 3 ditambah 1, 3 tambah 1 4. Nah gitu. Sekarang tinggal melukis, lukis grafiknya. Nah ini tujuannya apa? Kita pakai ini cos 0 dan cos 90, nanti kita tahu maksimum dan minimumnya. Nah dari tabel ini kan maksimumnya ketemu 4, minimumnya negatif 2 gitu. Ini sebenarnya cara cepatnya gitu loh. Nah, wis. Di sini 4, misal 4 segini, misal 2, di sini 4, 4 di sini 2, sini 2 min 2, di sini min 4. 0 misal di sini 90, harus sama panjangnya ya. Nah ini di sini 180, 270, 360. X nya 0, Y nya 4 di sini. X nya 90, Y nya 1. Nah misalkan setengah dari 2 kan 1, ini kan 1 toh berarti. Nah ini 1. 180 min 2 di sini 271, 360 4. Sekarang tinggal menghubungkan. Nah kalau mencapai di sini, nah jangan pakai gini ya, jangan lancip, tapi harus tumpul. Nah gitu, itu bentuknya. Bisa ya, insya Allah ya. Ini nggak boleh lancip, nggak boleh seperti huruf V, jadi seperti huruf U. Nah gini tuh ya, mudah kan ya. Kalau nggak ditanya Y maksimum Y minimum, ya udah pakai gini aja langsung, nggak usah lama-lama. Soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu Y sama dengan 3. Nomor 4, Y sama dengan
3 cos 2x plus 30. Nah, sekarang ini kan K-nya kan 2, maka periodenya kira-kira berapa? Ini untuk mencari, kita cari Y max saja wis. Y max awal, Y max nya berapa? Cos 2x plus 30 ini pasti maksimumnya berapa pada cos, yaitu 1. 3 kali 1 Y maksimumnya 3. Sekarang Y minnya, Y minimum, ini minimum dari cos yaitu negatif 1. Negatif 1 dikali 3 yaitu min 3 ya. Maka amplitudo bisa kita tahu bahwa 3 dikurangi minus 3 dibagi 2 sama dengan kan 6. 6 bagi 2 yaitu 3 gitu. Maka periodenya berapa? Periodenya yaitu untuk fungsi cos 360 derajat dibagi dengan K. K-nya berapa? Kan bentuknya KX. Nah, ini KX plus B. Maka K-nya berapa? K-nya 2, X-nya ya X, B-nya 30. Maka K-nya 2 ya. Sama dengan 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Nah, maka untuk mencapai satu gelombang nanti dia butuh 180 derajat. Kalau kalian tidak mencari ini nggak apa-apa. Pokoknya asal tahu di sininya K-nya berapa? 1. Kalau 1 periodenya 360. Kalau 2 otomatis 180 derajat. Pokoknya kalau sering mengerjakan soal seperti ini, insya Allah kalian nanti paham. Gitu ya. Oke, untuk mencari selisihnya sekarang, mencari selisih sama yang pertama yaitu untuk cos ini ya, cos yang ada di sini, maka cos 2x plus 30 sama dengan cos 0. Maka untuk 2x plus 30 biar menjadi 0, maka x-nya berapa gitu maksudnya. Maka kan cos sama cos sudah sama. Tinggal tulis ini 2x plus 30 sama dengan 0. Maka ini pindah ruas. 2x sama dengan 0 dikurangi 30. 2x sama dengan min 30. X-nya dibagi 2 kan, min 30 dibagi 2, maka X-nya sama dengan min 15. Kalau bisa langsung aja nggak apa-apa, temu min 15. Sekarang untuk cos 2x plus 30 sama dengan cos 90. Pokoknya kunci utama untuk mencari selisih untuk tabel yaitu untuk cos itu pakai cos 0 dan cos 90. Begitu juga dengan sin ya. Kalau tan nanti beda lagi. Akan saya bikinkan di video selanjutnya insya Allah. Maka 2x ini kan cos sudah. Sekarang 2x plus 30 sama dengan 90. Ini pindah ruas menjadi 2x sama dengan 90 dikurangi 30. 2x sama dengan 90 kurangi 30, 60. Maka x-nya dibagi 2 kan 30. Nah, ketemu x-nya sama dengan min 15, x-nya 30. Maka selisihnya berapa? 30 dikurangi atau min 15 sama aja wes. Dikurangi min 15 sama dengan berapa? 45 tuh ya. Kan ini min dikali min plus, maka 30 ditambah 15 yaitu 45. Mohon maaf ini fokus enggak? Sabar fokus ya. Ketemu 45, maka kita bikin tabelnya untuk Y sama dengan 3 cos 2x plus 30. Nah, nanti periodenya sama, yang mendekati 180 derajat ya. Ini berapa? Ini X, ini Y.
X-nya min 15, lalu min 15 ditambah 45 yaitu 30. 30 ditambah 45 75 ya. 75 ditambah 45 120. 120 tambah 45 165. Nah, ini udah mendekati 180, tinggal menambah 15 saja ya. 165 ditambah 15 kan 180. Jadi nggak usah ditambah, cukup ini aja wes ya. Langsung sekarang untuk X-nya sama dengan min 15, maka kan tadi menjadi cos 0. Ya. Kalau nggak percaya saya tuliskan. Untuk X sama dengan min 15, maka Y sama dengan 3 cos 2. X nya kan diganti 15, min 15 maksudnya, ditambah 30. Waduh, nggak pas. Nah gini ya, maka Y nya sama dengan 3 dikali cos 2 kali min 15, yaitu kan 30, min 30 ditambah 30 menjadikan cos 0. Y sama dengan 3 dikali cos 0. Y sama dengan berapa? 3 dikali cos 0 yaitu 3. Sebab kan cos 0 itu 1, yaitu Y sama dengan 3. Pasti di sini 3. Kalau X-nya 30, berarti 2 dikali 30 yaitu berapa? 60. 60 ditambah 30 90. Cos 90 caranya sama persis seperti ini ya. Kalau kalian bingung, tulis aja seperti ini. Kalau bisa langsung aja nggak apa-apa. Maka cos 90 ya. Kalau X nya 30, cos 90 kan 0, maka 3 kali 0 berapa? 3 kali 0 ya 0. Oke. 75. Sekarang 2 dikali 75 berapa? 75 kali 2 150. 150 ditambah 30 180. Cos 180 min 1. 3 dikali min 1 min 3. Kalau X nya 120, 2 dikali 120 berapa? 240. 240 tambah 30 270, maka cos 270 0. 3 kali 0 0. Bisa dipahami enggak? Gini, yang terakhir ini ya, untuk X sama dengan 165, maka Y sama dengan, kelihatan ya, 3 cos 2 dikali X nya diganti, ini kan X, maka X nya diganti 165 ditambah 30. Y sama dengan 3 dikali cos 165 kali 2 10 12 3 330 ditambah 30. Nah gitu, maka Y sama dengan 3 dikali cos 360. 330 tambah 30 kan 360, maka Y sama dengan 3 dikali cos 360 kan 1, maka 3 kali 1 sama dengan 3. Nah di sini ditulis 3 gitu. Kalau udah bisa ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, pokoknya paham ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, nah kita lihat Y maksimumnya berapa? 3 kan? 3 sama minimumnya maaf ya, minimumnya min 3, amplitudonya pasti nanti 3. Oke, tinggal melukiskan. Jadi nanti ada 3 dan min 3 nya. Nah, X Y. Anggap di sini min 15. Kalau jarak 0 ke 15 segini aja, segini ya, min 15, 0 sampai min 15 aja segini, maka
anggap ini ke sini, ini 15 ke 15 gini, maka ini 30 ya. 30 kan jarak dari ini wes ya. Nah, min 15 sampai 30 tadi berapa? Yaitu 45. Nih, 45. Maka harus sama, jarak min 15 ke 30 ditambah 45 berarti di sini nanti. Nah, di sini 75. Ditambah lagi, ini kan misalnya jaraknya 75 tambah 45, oh di sini. Berapa? 120. Berarti kurang panjang ya. Disesuaikan aja. Ini berarti kurang kecil nih, terlalu panjang tadi. Gak apa-apa wis. Dong. Ditambah ini ke sini 45 165. Nah gini, kalau punya penggaris pakai penggarisnya, sebenarnya ada ya, wis kadung wis. Sekarang min 15 yaitu 3, anggap di sini 3. Kalau segini 3, maka di sini min 3. Nah, min 15 3. Kalau 30 0, ini kan 30 0. 15 nya nggak usah dicari, ini saya hapus saja. Kalau 75, saya tipek aja wis. Kalau 75 yaitu min 3. Di sini. 120 0. 165 yaitu 165 yaitu 3. Anggap di sini ya. Nah, bentuknya gimana? Sama persis seperti tadi. Ya, gini. Aduh. Nah gitu. Yes. Karena kan tadi periodenya 180 ya. Nah di sini kan tadi sisa segini. Maksudnya kan tadi ini min 15, harusnya min 15 kan ke sana ya. Nah ini kan udah satu gelombang, berarti 150 di sininya. Nah gini. Nah gini, untuk mencapai satu gelombang yaitu butuh 180 derajat. Anggap di sini 180 derajat. Kalau misalkan nggak ditulis nggak apa-apa, wis bentuknya gini. Nah gini bentuknya. Itu ya, pasti bentuknya sama kok, kayak gitu terus untuk fungsi kosinus. Soal yang terakhir, soal nomor 5 nih, Y sama dengan nomor 5, Y sama dengan 3 cos 2x minus 30 ditambah 1. Yo, kira-kira Y maksimumnya berapa? Cos kan 1, maka 3 kali 1 3. Maksudnya Y maksimum dari cos yaitu 1. 3 kali 1 3 ditambah 1 4. Ini enggak usah saya cari Y max-nya ya. Saya cari periodenya aja. Periodenya berapa? Untuk mencapai mohon maaf, untuk mencapai satu gelombang dia butuh berapa? Maka 360 dibagi K-nya yaitu 2 ini ya. 2. Berapa? 180 derajat juga. Maka langsung aja saya cari, bentar, kayaknya kurang fokus ya. Kita cari selisihnya langsung ya. Nanti biar mudah untuk langsung mensubstitusikan ke tabel. Untuk selisihnya kita cari cos nih 2x min 30 sama dengan cos 0. Maka 2x min 30 sama dengan 0. 2x sama dengan, ini pindah ruas yaitu 30, x nya sama dengan 30 bagi 2 15. Lalu untuk cos 2x min 30 sama dengan cos pakai 90, maka 2x min 30 sama dengan 90. Ini 2x min 30 pindah ruas menjadi 90 plus 30, maka 2x sama dengan 90 tambah 1 tambah 30 120, x nya 60. Selisihnya berapa? Ya udah
60 dikurangi 15 sama dengan 45. Sama persis seperti tadi ya. Mohon maaf lagi, selisihnya 45. Sekarang untuk Y sama dengan 3 cos 2x min 30 ditambah 1 X Y. X awalnya pakai 15, lalu ada 60 ditambah 45 berarti berapa? 105 ditambah 45 150 tambah 45 195. Nah, 195 kan mendekati 180 ya. Nih. Oke, maka tinggal disubstitusikan aja. Untuk X-nya 15, maka X-nya ini kan, X-nya sama dengan 15, maka menjadi cos 0. Cos 0 berapa tadi? Nih, 2 dikali 15 kan menjadi cos 0. Nah, cos 0 kan 1. 3 kali 1 3, 3 ditambah 1 4. 2 dikali 60 120, 120 kurangi 30 maka 90. Nah, ini cos 90 0, 3 kali 0 0 ditambah 1 berarti 0 tambah 1 maksud saya yaitu 1. Sekarang 105 dikali 2 210 ya. 210 dikurangi 30 180. Cos 180 berapa? Yaitu negatif 1. Negatif 1 dikali 3 berapa? Negatif 1 kali 3 negatif 3. Negatif 3 ditambah 1 negatif 2. Tuh. Lalu kalau 150 2 kali 150 300. 300 kurangi 30 270, maka cos 270 yaitu 0. 3 kali 0 0. 0 ditambah 1 yaitu 1. Sekarang 195 kali 2 10 18 9 2 berapa? Ini berapa tadi? 0 12 390 kurangi 30 yaitu 360. 360 berarti cos dari 360 yaitu 1. 3 kali 1 3 ditambah 1 4. Nah, pasti berurutan. Langsung substitusikan ke koordinat kartesiusnya. Nah, X Y. Misal di sini 2, di sini 4, di sini min 2, di sini 4. Ada 1 berarti setengahnya dari 2 yaitu 1. Ada segini 15. Berarti di sini 30. 30 tambah 15 45 65 di sini. Kok 65 60 ya. Kan gini. Segini aja 15, berarti 15 tambah 15 30 tambah 15 45. Di sini 45 tambah 60 yaitu 45 tambah 15 yaitu 60. Maka jaraknya 15 segini, 65 tambah 45 105. Saya kira-kira aja ya. Di sini 150. Waduh, enggak pas. Nah, di sini wes ya anggap. Di sini 195. Sekarang tinggal disubstitusikan bahwa kalau X-nya 15 maka Y-nya 4. Nah, ini enggak usah 30 sama 45 enggak usah. Kita pakai yang ada di tabel aja. Kalau 60 maka 1. 105 yaitu min 2. 150 1. 195 4. Nah, gitu. Bentuknya gimana? Sama persis. Seperti huruf U. Nah, nih kan 180 di sini ya, anggapannya di sini.
Ini kan sisanya segini, maka di sini ditambah gini. Nah, dari sini ke sini bentuknya gini nanti. Kalau nggak mau ditambahi ke sana ya udah bentuknya seperti ini. Pokoknya hurufnya apa namanya, bentuknya seperti ini. Nah, gini. Pasti itu untuk fungsi cos. Kalau fungsi kalau fungsi sin gini nanti. Nah, gini. Ini namanya sin, ini cos. Untuk tan nanti, untuk di video selanjutnya insya Allah ya. Oke. Nah, wis. Semoga paham apa yang sudah saya sampaikan. Tetap semangat belajar. Kalau ada penulisan yang salah bisa komen di bawah ya, nanti akan saya sematkan kalau emang ada yang salah. Oke, terima kasih, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk membantu berkembangnya channel saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.